kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu bukan peraturan, bukan hukuman, tapi kesepakatan kelas itu untuk menyepakati menguatkan tentang peraturan yang ada di sekolah kelas kita. Jadi kelas kita itu yang kita inginkan kelas yang seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang tertib, yang bersih, nyaman, ya pasti kita menginginkan seperti itu. Kemudian apa ada ide-ide yang kalian inginkan pada saat di kelas? Ada. Misalkan siapa? Pengen apa? Ada apa enggak? Ide-ide yang ada, yang keinginan ingin kalian sampaikan di kelas, tapi tidak tersampaikan sampai saat ini. Ada. Kalau itu bagus mau menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalian datang di sekolah ini pasti ingin apa tujuannya apa? Belajar. Kelas merasa aman, tertib, nyaman. Kemudian Pak Agus ingin kalian membuat kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kalian membuat kesepakatan sendiri dan ditempel sendiri, dan kalian harus melaksanakannya kesepakatan itu. Dan ditulis sesuai ide kalian Misalkan contoh kesepakatan. Misalkan contoh, jangan ada kata melarang. Tidak boleh ada kata-kata melarang. Mama, jangan membuang sampah di halaman. Boleh ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ada kata-kata tidak. Misalkan dilarang makan di dalam kelas. Jangan ada kata-kata seperti itu. Dibuat makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Jangannya atau dilarang, itu tidak usah digunakan. Ini ada sebuah notes, notes ini kalian isi. Idenya kamu kalian isi. Tulis apa? Saya ingin kelasnya jangan ada kata-kata jangan jangan dilarang, tidak usah. Misalkan datang tepat waktu. Misalkan banyak itu ide kalian, coba dituliskan di notes ini. Ntar kita sama-sama mengerjakan, dikoreksi secara bersama-sama. Tidak apa-apa, lebih dari satu, tidak apa-apa. 3, minimal 2. Minimal 2. Berarti misalkan kurang ngomong. Itu tadi Tulis bagi ditempel. Kalau sudah ditempel masing-masing ditempel di depan.
Ya, pulpen ini bukunya. Nulisnya jangan yang janggut ya, yang di atasnya. Awas. Ya. Tuliskan ide kalian, bikin ini kesepakatan kalian, ntar dibahas bersama-sama menjadi kesepakatan yang dimufakat ini. Mari. Gak usah dah, gak usah nama. Ya, kalau gitu mari kita cermati untuk kesepakatan kelas yang kalian buat. Oke, silakan coba dibaca satu persatu. Membuang sampah di tempatnya. Ya, bagus ya, membuang sampah di tempatnya. Kemudian termasuk ada yang sama ini, buang sampah. Habis makan kita ya ini sama. Habis makan sama. Tidur saat istirahat. Tidur saat istirahat. Gak boleh tidur maksudnya ya. Gak boleh tidur ini ya. Apa ini? Saat istirahat. Nah ini bikin sesuai jadwal. Ya. Kemudian membuang sampah sama ini. Hormati guru ya, bagus. Tepat datang ya, datang tepat waktu, bagus. Melaksanakan jadwal piket. Piket mana ini piket? Kemudian harus membuang sampah. Tempatnya memakai seragam ya, ini penampilan ya. Bagus. Makan di luar kelas ya, sepakat ya, makan di luar kelas ya. Bagus, makan di luar kelas. Tidak boleh bicara dalam kelas, tidak boleh ya. Bicara dalam kelas sudah ya.
saling menghormati. Menghormati teman, ya betul. Menghormati teman. Kemudian datang ke sekolah lebih awal, berarti tepat waktu. Datang tepat waktu, ya. Kemudian datangnya nggak boleh terlambat, ya. Maksudnya ini, ya. Datang tidak boleh terlambat. Kemudian menghormati guru, ya, sama ini menghormati guru. Kemudian menghormati teman juga, ya, dan boleh bertengkar. Buanglah sampah, ya, bagus. Ya, hormat, ya, bagus, menghormati guru. Kemudian harus menghargai teman-teman, ya, betul, bagus. Oke, teman. Kemudian habis makan, ya, buang sampah, ya, buang di tempatnya. Kemudian ya, bagus, mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Piket tadi, piket yang mana piket tadi ini, ya? Iya. Ya, piket. Kemudian menyapu kelas, ya, piket. Kemudian makan, ya, ini masuk. Kemudian makan lagi, ya. Ya, lihat. Jadi semangat kelas yang kita ambil adalah yang jelas kami guru dan murid saling menghormati, ya. Pertama, kami guru dan murid saling menghormati. Ya, selain guru, murid juga menghormati. Saling timbal balik, ya, saling menghormati. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Setuju apa tidak? Ya, kami murid yang semangat belajar. Setuju apa anda yang kedua ini? Ya, setuju. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Ketiga, ya. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini saling menghormati. Ngerti saling menghormati? Paham? Jadi misalkan teman kalian, ya, ayo dengarkan dulu.
tidak punya sepeda, ya, jangan dihina, nggak boleh ya, dihormati ya udah ditemani ya. Kemudian semangat, nah ini semangatnya, semangat belajar. Kalian harus mempunyai semangat. Kalian di sini niatnya belajar, harus mempunyai semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli. Ya ini peduli nih. Harus peduli. Misalkan ada teman dari rumah tidak ada samu ya, tidak punya uang atau tidak makan, dia diam makanya. Itu adalah peduli sama teman. Belum makan ya, belum ya, dibelikan, dikasih ya, itu adalah bentuk rasa Kita sepakat ada 3 kesepakatan kita, terutama ini yang kalian tempel ini. Sebelum kalian sepakati, Pak Agus pengen tahu kalian menandatangani kesepakatan ini, ya, ditandatangani sesuai dengan perjanjian kalian yang kalian tulis. Kalian harus mengingatkan apa yang kalian katakan pada saat kesepakatan kelas ini. Oh, saya tidak harus begini, harus tidak harus membuang sampah di tempatnya, misalkan ya. Paham? Ya, mari kita tandatangani kesepakatan ini. Nah, berarti kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, kita harus menjalannya ya. Di sini sudah ada tanda tangan kalian ya. Semuanya tanda tangan semua? Sudah, tinggal bagus ya. Jadi kalian harus janji dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Paham?
kasih atas pembuatan kesepakatan ini. Mudah-mudahan dengan kesepakatan ini kalian akan menjalani dengan sepenuh hati. Kurang lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama Bapak Agus Bilal, saya merasa senang bisa mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Kabat, Ibu Azizah SPDI. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 2 Kabat serta kakak-kakak kampus mengajar angkatan 6. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberi kenikmatan bagi kita semua yang berupa kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke pemateri yaitu Bapak Agus Bilal SPD untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Kabat yang hebat. Di sini saya mau menyampaikan masalah diseminasi budaya positif, yang mana saya selaku CGP Angkatan 9 yang mendapat pembelajaran seperti itu ingin menerapkan ke SD kita, ke SD 2 Kabat. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Kabat, yaitu Ibu Azizah SPDI yang saya hormati, dan teman-teman guru SDN 2 Kabat yang saya hormati pula, dan kakak-kakak kampus mengajar yang saya hormati juga. Salam bahagia bagi kita semua. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita mendapatkan syafaat, ya, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berdiskusi dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di SDN 2 Kabat ini. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaitu di yaumul kiamah nanti. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Bapak Ibu biar lebih semangat. Semangat pagi. Belum kompak ya. Coba kita bersama-sama.
Semangat pagi. Ya, terima kasih. Di sini pada aksi nyata yang saya lakukan yaitu diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 2 Kabar. Perkenalkan ini ya Bapak Ibu sudah tahu semua ya dengan foto saya ini. Kemudian ini biodata saya nama Agus Bilal, SPD, lahir di Banyuwangi, tinggal di perumahan Brigade Mas Permai atau BGMP Blok I15. Misalkan Bapak Ibu lewat, tidak apa-apa, singgah di rumah. Pengalaman bekerja saya yaitu yang pertama di SDN 388 selama mulai tahun 2004 sampai dengan 2014. Kemudian SDN 2 Kabat mulai 2014 sampai sekarang. Sebelum pembelajaran diskusi ini, mari kita sepakati kesepakatan kelas kita. Ya, kita sepakati untuk pertama yaitu belajar serius, santai dan bahagia. Setuju apa tidak? Ya, setuju ya. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian semangat dan paham. Sepakat? Ya. Nah, lanjutnya saling menghargai dan tepat waktu. Ya, sepakat ya? Ya. Kemudian diselingi humor biar tidak tegang ya. Santai aja biar tidak tegang. Ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Baik. Kemudian saling menghargai atau memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Sepakat? Ya, sepakat ya. Kemudian berkata dengan sopan. Ya, kalau sudah sepakat, kita start ke berikutnya yaitu latar belakang ya. Latar belakang diskusi kita yaitu yang pertama adalah saya ambil dari semboyan guru penggerak. Ada yang tahu semboyan guru penggerak? Ya, ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, itu adalah semboyan dari guru penggerak. Tergerak maksudnya melakukan perubahan. Ya, diharapkan guru penggerak itu bisa atau mampu melakukan perubahan yang ada, terutama yang ada di lingkungan tempat dia mengajar. Kemudian bergerak, meningkatkan kompetensi ya. Kompetensi yang kita lakukan harus dapat kita tingkatkan dengan melaksanakan peran guru penggerak tersebut. Kemudian menggerakkan ya, menggerakkan kolaborasi seperti mewujudkan budaya positif ya, seperti diskusi ini yang termasuk adalah menggerakkan ya. Jadi saya mendapat pelajaran dalam CGB, kemudian saya terapkan, saya transferkan ke Bapak Ibu semua. Inilah hasil yang saya dapatkan dari pembelajaran CGB tersebut. Jadi saya mohon, saya harapkan kalau bisa ya Bapak Ibu ikut juga berpartisipasi dalam gerakan CGP ini, guru penggerak ini. Sebab di dalamnya itu bukan masalah pelajaran Bapak Ibu ya, di dalamnya itu masalah kita menerapkan gimana caranya mendidik anak atau hubungan sama guru, instansi. Nah, di situ dipelajari seperti itu, bukan pembelajaran masalah kurikulum ataupun pembelajaran sekolah yang lainnya. Kita untuk dapat menggerakkan ya, terutama yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Kemudian lanjutnya tujuan umumnya adalah yang pertama implementasikan aksi nyata paradigma Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Ada yang tahu ya? Budaya positif, budaya adalah kebiasaan, positif adalah yang baik, berarti kebiasaan yang baik. Kemudian lanjutnya berbagi sebagian ilmu ya, berbagi sebagian ilmu. Misalkan ilmu yang saya dapatkan dari
guru penggerak saya bagikan ke ibu-ibu semua, ibu-ibu guru hebat, guru SDN 2 Kabat yang hebat, di mana apa yang saya dapatkan akan saya transferkan ke Bapak Ibu semua. Kemudian kolaborasi kerjasama menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, ntar kita pelajari dalam slide berikutnya. Kemudian sharing menyatukan persepsi. Berikutnya yaitu tujuan khusus. Yang pertama adalah memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Bu Lina? Filosofi Ki Hajar Dewantara ada yang tahu? Coba Bu Lina. Ada tiga. Ya. Ya, bagus. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingangso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi handayani. Jadi kita di depan ya. Jadi contoh di tengah ya. Apa kalau di tengah? Memberi semangat. Kemudian kalau di belakang memberi dorongan. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Berikutnya memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Ya, jadi bentar Bapak Ibu mempelajari tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya, yang selama ini kita terapkan ke anak-anak adalah berupa hukuman. Ya, apa sih keyakinan kelas itu? Kita dibahas berikutnya. Kemudian memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya memberikan pemahaman teori 5 posisi kontrol. Kemudian memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menemukan keyakinan. Next. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara apa? Ada yang tahu? Baik. Yang lain? Ada yang tahu? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara apa? Ya, kalau menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menurut tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD yaitu menuntun segala kodrat. Jadi kita harus dapat menuntun anak segala kodrat ya yang ada pada anak. Kemudian berikutnya dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, yaitu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Jadi peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani, pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita sebagai guru itu ibarat petani, ya. Dan murid-murid itu ibarat benih, ya, bibit. Jadi seorang petani harus bisa merawat benih tersebut, bibit tersebut, agar tumbuh subur dan berkembang, ya, seperti yang diharapkan. Kemudian budaya positif. Apa arti budaya positif? Ada yang tahu budaya positif? Ya, kebiasaan yang baik, bagus. Ya, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang baik. Di dalamnya
mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif yang tercakup dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah watak atau karakter yang merupakan pencerminan dari diri siswa, kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Jadi antara anak kota dan anak desa itu beda ya, sesuai kodratnya. Antara anak pantai dan anak pegunungan juga beda. Jadi kita harus bisa membawa diri. Jangan disamakan anak pantai seperti anak pegunungan ya. Tidak bisa. Kalau anak pegunungan seperti anak pantai, contohnya anak pegunungan tidak bisa renang, masa kita suruh renang? Ya, kita harus tahu kodratnya, kodrat anak tersebut. Kemudian pertanyaan pemantik ini cukup menjawab setuju atau tidak. Jawaban yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Berarti tidak. Ya, coba. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Kemudian untuk dapat menjelaskan ini setuju atau tidak, kita bahas berikutnya. Eksplorasi konsep ini yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Berikutnya keyakinan kelas. Ini wajib kita harus bisa sebagai guru untuk menerapkan keyakinan kelas agar kelas kita kondusif. Suatu ketika ada permasalahan kita bisa dapat menanganinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu coba perubahan paradigma. Coba ini ada kegiatan kepalan tangan ya, coba Bapak Ibu praktekkan. Ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ya. Jadi dibuat seperti mengepal ya. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda atau B bisa membujuk, mengancam, ya, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan tersebut. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Sakit. Itu ibarat anak didik kita, ya. Kalau menggenggam sekuat tenaga, kita diancam, pasti dibuka kalau diancam. Tapi suatu ketika tetap digenggam lagi. Paham maksudnya? Jadi kita kemudian menghardik, mengancam, merayu, menyuap. Nah, berarti yang berhak, yang membuka itu siapa?
yang mengepal, ya betul, yang mengepal tangannya itu dari anaknya tersebut. Makanya kalau kita memarahi, mengancam, memang dia membuka, tapi suatu ketika menutup lagi. Nah, ntar dipelajari lagi. Slide berikutnya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, ya, dengan membuat kesepakatan kelas yang tadi itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ditanyakan pada murid tersebut. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, dengan tindakan seperti itu, kamu ingin menjadi apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Ya, ini adalah intervensi 30 detik dengan menanyakan, contoh menanyakan kepada anak suatu ketika ada permasalahan. Interversal ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pernyataan-pernyataan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Bapak Ibu harus tahu ini contoh-contohnya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik, lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Ya. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa membantu apa? Nah, ditawarkan. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu agar kamu dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Ya, itu adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh pertanyaan. Refleksi. Dari refleksi untuk kegiatan ini, coba ada pertanyaan yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah
paradigma saya yang saya dapatkan pada saat diskusi ini? Ada yang tahu bisa menjawab? Monggo. Bu Rina, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada diskusi ini? Monggo. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf di paradigma saya hari ini adalah karena saya merubah perilaku selama ini. Menurut saya, kalau dilihat dari tadi itu merupakan suatu pedas, apa namanya, pemukul. Dengan ternyata apa yang saya lakukan itu sangat belum sesuai dengan kurmer yang berlaku saat ini, yang mana harusnya bukan tapi memberikan apa namanya keyakinan pada anak didik, menjadikan kita sebagai seorang manajer sehingga membuat anak didik kita itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kelas itu belum banyak memberikan banyak pertanyaan, karena memang anak didik kita itu masih sistemnya masih kepengen tiduran, jadi belum bisa muncul secara mandiri kalau tidak diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kadang kita pun juga kewalahan, pemantik itu pun kadang belum bisa memberikan anak untuk bisa berpikiran secara mandiri mau kemana pelajaran ini, apa yang akan kami sampaikan, itu masih belum nyata ke sana. Makanya masih campuran kalau saya memberikan materi dengan baik itu kurikulum K13 dan kurikulum saya kolaborasikan. Mudah-mudahan dengan banyaknya materi yang saya dapat ini tadi, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu bisa saya dapatkan, kita bisa sharing bareng kira-kira itu apa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bagaimana yang harus kita berikan sama anak-anak sehingga kita tidak perlu lagi menyampaikan hamblang. Anak-anak biar berpikir positif, mencari jawabannya sendiri dan pertanyaan itu seperti itu. Dan yang ketiga, mudah-mudahan saya dan teman-teman ini bisa mengaplikasikan, karena bagaimanapun hal yang baru itu akan membawakan reaksi yang baru juga terhadap anak-anak, dan itu mudah-mudahan hal yang positif bagi anak. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas refleksinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Rina. Terima kasih. Untuk refleksi yang berikutnya adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin yang lain? Monggo. Bu Dewi. Setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi, yaitu perasaan senang dan bahagia dan tahu apa itu disiplin dan lebih dikenal dengan motivasi interaksi. Perasaan senang dan gembira, bahagia dan apa, dan kita tahu tentang itu disiplin dan lebih kenal dengan motivasi interaksi. Ya, terima kasih. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Nah, tolong hapusnya dong. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala. Kemudian lanjutnya pertanyaan refleksi yang ketiga, yaitu peran AMO seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti
modul diskusi ini. Peran among itu adalah menuntut ya. Among itu istilahnya menuntut ya. Ya, monggo Bu Naimah. Assalamualaikum. Saya akan menjawab peran among yang bagaimana. Peran among manajer jauh lebih meyakinkan dan murid pun merasa senang atas penyelesaian kasus mereka. Untuk perlakuannya jujur yang selama ini saya lakukan adalah rasa bersalah, dan sebagai teman dengan mempelajari modul ini saya ingin mencapai posisi sebagai manajer. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Ibu Naimah ya. Jadi peran among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini, yaitu ya yang jelas kita yang paling baik ya manajer bukan pengurus. Jadi dengan diskusi atau pelajaran ini kita harus bisa merubah paradigma kita sebagai pengurus menjadi manajer. Sebab pengurus itu tidak boleh ya. Dan lanjutnya yang berikutnya yaitu saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Monggo lanjutnya. Ada yang bisa Bu Dewi? Saya ingin menjadi seperti apa namanya, manajer, sehingga dapat menjadikan anak-anak itu membuat apa namanya, meyakini keyakinan kelas dan memiliki nilai kebajikan, serta saya menjadi tahu konsekuensi yang bagaimana yang harus diterapkan dan lebih baik di dalam kelas. Ya, coba Bu. Ya, terima kasih. Sekaligus tepuk tangan buat Bu Baik. Ya. Jadi refleksi kita adalah untuk merubah mulai dari sekarang paradigma kita, yaitu menjadi manajer ya. Suatu ketika ada permasalahan. Next. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hebat, yaitu Bapak Ibu guru SDN 2 Kabar. Di sini saya bukan untuk melancangi ataupun untuk seolah-olah saya paling bisa, tidak. Kita semua untuk belajar bersama-sama, intinya di mana saya mendapatkan ilmu dari guru penggerak akan saya transferkan atau saya kasihkan ilmu tersebut kepada Bapak Ibu teman-teman semua untuk berusaha untuk memberikan semangat positif dalam sebuah tim, saling menghargai, solidaritas, loyalitas, kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas ya, bersama meraih sukses. Inilah adalah figur-figur dari Bapak Ibu SDN 2 Kabar. Yang mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Bilal SPD. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Konten yang dipaparkan oleh Bapak Bilal sangatlah bagus, yaitu aksi nyata membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 2 Gabat. Sangatlah penting untuk pengembangan anak-anak didik yang berkarakter dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, tentram, agar menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik masih bercenderung pada kebutuhan kita, yaitu mengancam, menghukum bagi anak-anak didik kita yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita dapat berubah dan mengimplementasikan pembelajaran di lingkungan SDN 2 Gabat. Sampai di sini mohon maaf dan wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Bapak Agus Bilal SPD yang telah mengikuti CGP, yang mana ilmu beliau sudah dapat memberikan manfaat bagi kami semuanya dan anak-anak pada umumnya. Semoga SDN 2 Gabat semakin lebih baik pembelajarannya dan banyak yang mengikuti jejaknya Pak Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.